Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Kali ini bersama saya Aida Syafila di Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan untuk hari ini kita ada special guest of the day yang pasti dari kantor pelayanan pajak ya. Selamat datang dan selamat pagi Pak Farid, Pak Dedi. Pagi Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini agak serak-serak bahasa ya, lebih merdu dari biasanya Pak. Gak apa-apa. Pastinya dari kantor pelayanan pajak ini kan berfungsi untuk melakukan penyuluhan dan edukasi seperti itu ya Pak ya. Jadi nantinya untuk pemirsa di rumah biar lebih tahu gimana sih pajak itu dan mungkin ada sistem-sistem yang baru gitu ya Pak. Kita dengar ya Pak. Iya betul sekali. Ya. Kita perkenalan dulu boleh ya Mbak? Boleh. Ya. Perkenalkan kami dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Pekalongan yang mungkin tadi sudah sebut nama ya. Nah tugas kami di sini sebagai tim edukasi dan tentunya tadi yang seperti Mbak bahas kita ada sesuatu yang baru nih gitu. Jadi nanti ada Mas Farid dan saya nanti akan membahas sesuatu yang baru tersebut gitu Mbak. Oke, nah pastinya pemirsa yang ada di rumah bahwa kita sebenarnya tahu bahwa yang namanya pajak itu adalah suatu bagian yang akan selalu melekat pada masyarakat ya, dimana fungsinya adalah untuk peran kita bahwa nantinya yang kita berikan untuk pajak itu untuk kita juga kembalinya ya, terutama dalam pembangunan sebuah negara seperti itu. Dan pastinya kalau tadi sudah agak di-spill nih sama Pak Dedi ya terkait sistem baru, ada yang baru nih gitu. Iya. Nah, bahwa kita dengar-dengar akan ada yang namanya sistem CITAS ya Pak ya. Mungkin kita bisa ngobrol Pak Farid terkait sistem CITAS itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya, CITAS. Mbak Aida pernah dengar ini istilah CITAS atau sudah dengar? Oh, saya taunya cuman singkatannya aja ya bahwa Core Tax Administration System gitu ya. Iya, berarti betul. Terkait mungkin administrasi gitu Pak atau gimana? Betul. Jadi Direktorat Jenderal Pajak ini sejak tahun 2021 ada rencana untuk mengganti sistem yang lama karena sistem yang lama ini sudah usang ya karena udah lama sekali. Sejak saya bekerja pun ya 15 tahun yang lalu menggunakan sistem yang lama ini. Jadi untuk perkembangan zaman ini perlu dilakukan pembaruan sistem. Jadi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 ini rencananya akan menguji software, hardware juga sudah diuji, nanti namanya CITAS atau Core Tax Administration System atau bahasa Indonesianya mungkin Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau SIAP. Atau kalau kita sebut itu Cortex, gampangnya itu Cortex gitu. CITAS, SIAP ataupun Cortex itu sama saja sebenarnya. Nah, mengapa dilakukan CITAS? CITAS ini atau Cortex ini adalah pembaruan sistem atau proyek dari DJP dengan redesign. Redesign itu berarti merencanakan aplikasi tanpa mengubah fungsi. Fungsinya tetap sama. Kemudian re-engineering itu berarti perubahan secara radikal atau besar-besaran ya. Dulu memang proses bisnis tidak sebanyak yang sekarang perkembangan zaman ya. Jadi dengan adanya perkembangan zaman, DJP adaptif. Jadi melakukan pembaruan, nantinya ada 21 proses bisnis yang akan bisa menjadi andalan kita di DJP. Tapi untuk wajib pajak nanti hanya 5 proses bisnis yang mengalami perubahan saja. Kayak gitu. Kemudian database di kami ini juga mengalami kendala ya karena perkembangan zaman. Jadi database di kami juga belum bagus lah. Jadi untuk pembelian di Shopee kemungkinan kan masih menggunakan tanpa KTP atau NIK atau NPWP. Jadi nantinya dibuat strict ya, nanti pembelanjaan harus menggunakan NIK ataupun NPWP. NIK sama dengan NPWP. Jadi database di kami tersaji dengan lebih bagus lagi. Dan tujuan dari CITAS ini akan memberi pelayanan nantinya secara mudah, andal, efektif, efisien dan tepat kayak gitu.
Berarti untuk pembaruan sistem sendiri ya biar lebih Betul, optimal dan gitu itu ya Pak? nanti tujuannya kan ke arah pelayanan, pengawasan maupun penegakan hukum yang lebih bagus lagi, memberikan kepastian hukum juga. Iya, pastinya kalau misalnya kita ketahui sekarang kan banyak mungkin masyarakat yang nggak bayar pajak itu bukan karena mereka belum dikenakan untuk pajak, tapi sebenarnya mungkin mereka sudah sebenarnya punya kewajiban untuk membayar pajak, cuman nggak tahu nih caranya gitu, atau mungkin terlalu sulit dengan proses sebelumnya. Mungkin untuk cara ini lebih mudah lagi atau Ya, bagaimana? nanti ada proses bisnis untuk wajib pajak, itu proses bisnis layanan dan edukasi. Jadi untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan tapi tidak tahu nih saya ini kenanya seperti apa, pembayaran pajak saya seberapa, atau saya ini kena pajak apa tidak, nanti itu bisa mengakses di Citas ini. Nanti kan akan menghasilkan aplikasi TP Portal atau portal wajib pajak. Nah itu ada layanan edukasi. Kalau takut istilahnya langsung dengan wajib penyuluh atau fiskus, bisa mengunduh materi edukasi dipelajari sendiri. Tapi kalau umpama saya mau konsultasi tatap muka langsung, itu juga bisa nanti interaktif dengan kami. Oke, jadi karena banyak mungkin remaja-remaja gitu ya terutama, atau mungkin para masyarakat yang takut nih sebenarnya kalau misalnya saya tanya langsung sama orang pajak nanti malah disuruh bayar gitu. Malah kebetulan nih. Kalau sekarang kan tapi anak-anak kita bisa ngecek sendiri gitu ya, Pak. Bisa ngecek sendiri, bisa mempelajari sendiri, referensi di internet kan juga sangat banyak. Ya kita adaptif ya, jadi menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi nanti aplikasi yang ini yang terbaru nanti insya Allah 2024 akan dideploy, akan launching, untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Oke, nah kalau misalnya kita tadi sudah tahu terkait Citas itu apa ya, berupa sistem pembaruan gitu ya. Nah ini sebenarnya alasannya itu kenapa harus diperbarui Pak? Ya, alasan diperbarui itu ya tadi ya, pertama database di DJP itu terbatas karena nggak ada kepastian hukum pembelanjaan, kemudian pembuatan bukti potong itu menggunakan NIK. Jadi NIK menjadi NPWP itu menjadi lebih mudah, nantinya database kami akan tersaji dengan lebih luas lagi kayak gitu. Kemudian nanti perkembangan terkini, aplikasi yang lama akan menyesuaikan dengan teknologi yang terbaru. Mungkin banyak yang suka Shopee Affiliate ya sekarang ya, sudah ini Shopee Affiliate di kami banyak yang mengaktifkan NPWP ini, NPWP untuk menjadi affiliate. Nah itu kan juga di kami kan dengan adanya aplikasi ini nanti itu terakomodir, bisa menjadi akses dengan NIK tersebut. Database di kami akan tersaji dengan lebih luas lagi. Oke, tapi untuk keseluruhan itu bahwa sistem ini masih kondisinya adalah trial dulu seperti itu ya Pak ya? Ya betul sekali. Jadi rencananya memang sejak sebenarnya 14 Juli 2022 ini sudah di running ya, NIK menjadi NPWP, tapi prosesnya itu bertahap, masih di internal DJP dulu. Sampai dengan tahun ini kita arahkan 1 Juli 2024 mulai full digunakan NIK menjadi NPWP secara seutuhnya begitu. Oke, itu biar lebih mudah juga ya Pak ya. Betul. Pastinya. Betul, karena kan Mbak. apa-apa harus hafal NIK-nya. Jadi kan kalau kita punya nomor banyak itu kan pusing ya. Betul. Nomor HP, kadang nomor apa kadang lagi? Password sendiri aja lupa ya. Nah ini ya kalau NIK sih saya inget sih Mbak, kalau NIK ya. Iya. Nah kalau disuruh nginget NPWP lagi kan agak susah nih. Betul. Makanya kita ya Jangan karena NIK mudah menjadi data kependudukan dan nomor yang pertama kali dikasih kan ketika kita lahir ke dunia kan NIK nih Mbak. Betul. Nah makanya kita ikut aja ke Dinas Dukcapil ya bahasanya kan, jadi nanti NIK menjadi NPWP gitu. Dan itu juga sebenarnya ada kayak perpres atau inpres, memang nanti NIK itu menjadi single identity number. Oh gitu. Jadi ada program pemerintah namanya single identity number. Ya nanti semoga ada nomor-nomor SIM, nomor yang lain itu semoga menjadi satu single identity. Jadi lebih number, mudah, lebih enak mudah. Gitu ya. DJP menjadi salah satu pionirnya bisa dikatakan. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi sudah agak
disinggung nih terkait proses bisnis gitu ya Pak ya. Jadi dari proses perubahan tersebut itu nanti akan ada berapa proses bisnis sih Pak? Ya, sudah saya singgung ya tadi sempat ya sebagai bocoran. Untuk proses bisnis yang dahulu kan belum semuanya terakomodir. Dengan adanya sistem inti yang baru, Kortek ini, nanti ada 21 proses bisnis yang terdampak bagi kami ya, internal atau Fiskus. Tetapi bagi wajib pajak hanya 5 saja, 5 probis atau proses bisnis yang terdampak. Yang pertama adalah probis registrasi atau pendaftaran NPWP. Yang sebelumnya pendaftaran NPWP ada website tersendiri irek.pajak.go.id, nantinya akan dimudahkan dengan satu web. Kemudian probis yang selanjutnya adalah probis setelah pendaftaran berarti probis pembayaran. Yang dahulu pembayaran melalui DJP online dengan membuat ID billing gitu ya Mbak ya? Iya. Pernah dengar ya? Mungkin ya ID billing. ID billing dibuat di DJP online, nanti satu aplikasi juga. Kemudian probis yang ketiga adalah probis pengelolaan SPT atau pelaporan. Pelaporan SPT itu kan bermacam-macam ya Mbak. SPT tahunan pribadi, SPT tahunan badan usaha, kemudian instansi pemerintah, itu bermacam-macam aplikasinya tersendiri, bahkan ada yang web based, ada yang desktop, banyak. Nah sekarang diupayakan menjadi satu aplikasi saja. Kemudian probis layanan dan edukasi itu juga dimudahkan tadi ya, bagi mungkin yang kaum Gen Z ya, Gen Z barangkali mau mempelajari sendiri. Ada nanti layanan dan edukasi, di situ disediakan materi edukasi, bahkan bisa interaktif nanti dengan petugas pajak. Kemudian yang terakhir itu probis TAM, Tax Account Management. Di situ nanti wajib pajak disuguhkan informasi profil, kemudian alamat, statusnya apa, histori pembayaran, utang pajak kalau ada ya, barangkali lapor terus ada surat tagihan pajak, nanti masuknya utang pajak. Kemudian nanti 5 tahun lah, 5 tahun itu historinya terrecord di situ. Nanti itu menjadi satu aplikasi namanya Taxpayer atau Taxpayer Management, atau nanti bahasa Indonesia portal wajib pajak. Itu satu aplikasi. Sedikit cerita ya Mbak, kan kami sendiri ini juga aplikasi itu hampir ratusan bener. Wow. Iya bener. Jadi kalau mau lihat data kependudukan misalnya harus pakai ini, nanti mau lihat laporan SPT wajib pajak harus pakai aplikasi ini, nanti mau lihat histori pembayaran wajib pajak harus pakai akun ini. Kami pun selama ini masih bukan pusing, memang suatu keharusan. Jadi kenapanya ya memang harus. Jadi satu aplikasi nantinya. Jadi yang hampir ratusan itu dari kami nanti hanya 21 sih ya. Masih terhitung ya, masih bisa diingat lah 21 itu. Nah untuk wajib pajak sendiri juga mungkin ada e-billing, e-filing, DJP online, e-form. Nah nantinya itu cukup jadi dalam satu aplikasi saja gitu. Jadi nggak perlu banyak menghafal, ini harus ke sini, harus ke sini. Nanti upayanya ya juga ke satu arah itu Mbak. Jadi memudahkan lah gitu. Itu tambahannya aja. Secara keseluruhan itu dalam satu aplikasi itu. Betul. Ya Pak. Udah. Ya itu aplikasinya omni channel. Jadi semua satu aplikasi untuk 21 probis. Kalau Omnivora itu pemakan segala ya. Kalau ini pemakan semua layanan perpajakan, omni channel. Gitu Mbak. Iya. Itu pastinya akan sangat memudahkan ya Pak ya. Betul. Dan pemirsa ini luar biasa sekali ya, bahwa di sistem-sistem perpajakan ini rupanya pemerintah akan selalu mengupayakan untuk lebih memudahkan masyarakatnya. Betul. Gitu ya, apalagi dalam untuk urusan pajak seperti itu. Dan ini kita akan nantinya mengulik lebih dalam lagi nih Pak ya, terkait sistem kayak gini tuh apa aja sih mungkin untuk detailnya ya. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai setelah jeda pariwara berikut ini.
Oke pemirsa, kembali lagi dalam Expose lebih dekat lebih santai. Kalau tadi kita sudah tahu terkait apa itu CITAS ya, ataupun sistem yang nantinya akan diuji coba untuk masyarakat dalam membayar kewajiban pajak seperti itu ya. Nah untuk Pak Dedi kita ngobrol-ngobrol juga ya Pak. Boleh. Gantian. Oke gantian ya. Kalau misalnya tadi kan sudah kita tahu terkait proses bisnis apa aja gitu ya, terus CITAS itu apa aja. Nah, apa saja sih perubahan dan keunggulan di proses bisnis registrasi ini, Pak? Iya. Kalau tadi yang pertama ya, berarti Betul, ya, jadi awal. Mungkin saya akan sedikit flashback ya. Jadi kewajiban wajib pajak itu kan ada kewajiban daftar, kemudian hitung sebenarnya, kemudian nanti ada bayar, dan terakhir lapor. Nah, ini nanti saya akan bahas satu-satu. Kemudian tadi terkait Probis ya, jadi di aplikasi yang baru ini nanti namanya proses bisnis registrasi. Jadi daftar. Nah, kalau bahasa daftar itu kan biasanya ada syarat-syarat banyak tuh Mbak ya. Harus menyediakan ini, menyediakan itu. Nah, Betul. nanti di proses bisnis yang ini, proses registrasi NPWP nanti akan dipermudah. Nah, ini saya akan bahas keunggulan apa saja sih nanti yang di proses registrasi ini. Yang pertama adalah nanti tempat pendaftaran, jadi tidak terbatas nanti bikin NPWP itu sesuai KTP domisili. Dulu itu kalau NPWP itu harus datang di KTP-nya Pekalongan nih, kemudian kerjanya lagi di Jakarta. Nah kalau dia mau daftar langsung ke KPP Harus ke Pekalongan iya, gitu ya? dulu itu prosesnya seperti itu. Dulu ya, mungkin sekitar zaman bahala lah. Nah kalau sekarang itu nanti tidak terbatas itu Mbak. Kemudian sekarang juga sudah ada pendaftarannya melalui online dan tidak terbatas yang NPWP orang pribadi hanya online, tapi sekarang semuanya bisa. Badan hukum, CV untuk PT perusahaan gitu juga sekarang semuanya sudah online. Dan kemudian juga kita ada yang namanya nanti pihak ketiga melalui AHU, notaris. Jadi kalau misalnya bikin badan hukum kan harus lewat notaris ya. Iya. Nah jadi notaris itu juga nanti ada portalnya untuk pendaftaran. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya terkait validasi. Nah validasi ini tuh karena tadi NIK menjadi NPWP ya Mbak. Jadi tentunya kan setiap orang sudah punya NIK nih. Jadi tidak perlu nanti validasinya seperti apa sih? Apakah ini yang bersangkutan atau enggak? Nah, cukup masukkan NIK, nanti data kita, data DJP itu sudah terintegrasi dengan data Dukcapil. Nah, jadi nanti di situ ketika daftar NPWP, masukkan NIK, validasi otomatis. Kalau itu sudah ada di Dukcapil, tentunya otomatis. Nah, kemudian ada lagi terkait digit. Nah, digit ini kan NIK itu 16 ya Mbak. Nah, ada beberapa digit-digit yang misalnya di keuangan itu nomor ATM atau di depannya itu 16 digit. Kemudian NIK 16 digit. Nah, sebenarnya 16 digit itu banyak digunakan di semua identitas-identitas. Makanya kita ya sudah masuk ke 16 digit juga. Nah kemudian ada lagi terkait yang identitas untuk WP cabang. Jadi kalau misalnya dulu cabang itu kan ada 001, 002. Nah sekarang nanti di identitasnya itu cukup sama depannya, tapi nanti ada nomor identitas NITKU namanya. Gitu. Jadi untuk cabang nanti ditambahkan dengan NITKU. Ini sebentar ya Mbak, karena banyak banget nih keunggulannya. Jadi sambil baca enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, aman Pak. Aman, okay. Ada 11 nih. Kemudian ada pengukuhan PKP. Nah, pengukuhan PKP sendiri nanti juga bisa langsung melalui portal tersebut. Kalau dulu kan memang harus hadir gitu-gitu. Nah, sekarang nanti pengukuhan PKP pun di sini nanti bisa langsung melalui portal tersebut. Nah, kemudian juga data NIK. Nah,
kadang kan kalau kita sudah menikah itu kan ada anggota keluarga tuh Mbak. Iya. Jadi di profil bisnis registrasi, ketika nanti mendaftarkan NPWP istri misalnya, nanti sudah langsung terintegrasi. Jadi hanya perlu tinggal cetak saja. Kalau kemarin kan masih harus menyertakan kakak, menyertakan NPWP suami. Nah kalau di proses bisnis yang sekarang nantinya itu ketika NIK-nya sudah NIK-nya itu sudah masuk, kemudian proses bisnisnya, nah nanti kita sudah sinkron dengan data Dukcapil, nanti tinggal hanya cetak saja gitu. Nah kemudian ada lagi geotagging. Nah bahasa sekarang itu apa tuh? Geotagging, geo. Jadi kan lokasi ya Mbak. Iya betul. Iya, tagging. Nah tagging bahasanya ngetag nih. Kalau anak sekarang kalau foto kan ngetag tuh ya. Nah, kalau geotagging tuh bahasanya nanti dalam aplikasi tersebut alamat kita dalam database kami itu sudah langsung men-tagging wajib pajak tersebut. Oh si A alamatnya di sini. Nanti kalau kita misalnya buka profil yang di data kami, taggingnya sudah ada berdasarkan lokasi pendaftaran wajib pajak. Sebenarnya ini dulu sudah ada dari kami, cuman ini penyempurnaan dalam satu aplikasi. Jadi nanti ketika daftar langsung ke tag dia lokasinya, alamatnya di mana. Misalnya orang punya usaha ini, kadang kan kita nggak tahu nih, ini wajib pajak punya usahanya lokasinya di mana ya? Kadang kan bingung ya Mbak. Kalau misalnya di pasar kan banyak toko juga nih. Betul. Nah dari situ nanti di tag, kayak di pin gitu ya Pak? Iya. Oh lokasinya jadi gampang juga gitu. Kemudian ada lagi multiple field. Nah apa ini? Bahasanya itu kan apa ya? Setiap orang itu tidak hanya memiliki satu usaha Mbak. Jadi nanti dalam banyak pun nggak apa-apa ya. Jadi nanti langsung misalnya satu akun wajib pajak ya tinggal dimasukkan saja. Oh usahanya ini, lokasinya di sini. Jadi mengakomodasi banyak penghasilan dari sumber mana saja dalam satu akun itu. Nah yang terakhir adanya, nah ini yang layanan mandiri tadi yang di proses bisnis registrasi itu. Jadi wajib pajak nanti bisa mendownload sendiri setelah registrasi sih apa sih yang harus dilakukan. Nah itu keunggulannya. Ya kurang lebihnya itu sih Mbak. Oke berarti kita nanti secara otomatis akan tahu prosedur selanjutnya itu apa aja gitu ya Pak? Di layanan mandiri tersebut. Jadi nanti setelah registrasi download apa sih yang harus dilakukan. Ada kewajiban lapornya seperti apa. Nah kalau misalnya cara lapornya seperti apa enggak bisa. Nah nanti kebalik ke yang Mas Farid tadi, ada layanan edukasi. Iya. Nah kalau registrasi ini step awalnya gitu Mbak. Gitu. Oke, ini pastinya akan sangat-sangat memudahkan untuk terutama untuk orang-orang yang punya bisnis, apalagi yang lebih dari satu gitu ya Pak ya? Betul, jadi tidak perlu daftarin, oh ini lagi, nanti bahasanya tadi multiple field. Iya. Ya, gitu Mbak. Oke, nah kalau misalnya tadi terkait registrasi itu kan berarti proses awal gitu ya Pak ya. Terus terkait keunggulan dari probis pembayaran sendiri bagaimana Pak? Oh ya, nah ini udah mulai step yang kedua ya. Iya. Tapi sebenarnya ada satu lagi ya hitung ya. Nanti saya bahas sedikit aja. Kalau hitung tuh nanti ada beberapa dihitung. Nanti gabungnya itu di probis pelaporan Mbak. Jadi nanti sebenarnya sebelum membayarkan wajib pajak harus tahu tuh berapa sih kita yang harus bayarnya. Oke. Gitu. Berapa sih tarifnya? Betul. Adakah keringanan dari pemerintah? Nah sedikit bocoran juga nih untuk UMKM ini Mbak ya. Dari sejak tahun 2022 itu untuk penghasilan atau omset sampai dengan 500 juta itu sebenarnya tidak dikenakan Mbak. Wow sekali kan? Iya, itu termasuk besar loh Pak. Iya, ya makanya pemerintah itu masih mendukung UMKM untuk supaya ibaratnya itu naik kelas. Nah, kembali lagi ke pembayaran. Nah, di probis pembayaran ini nanti keunggulannya adalah adanya sistem deposit Mbak. Oke. Jadi kadang kalau tiba-tiba disuruh bayar pajak sekian, kadang orang kan kaget nih ya, pajaknya besar misalnya. Nah, ibaratnya tuh nanti di sistem perpajakan itu kayak deposit dulu, nabung dulu.
Jadi ketika nanti untuk bayar pajak ya bisa langsung diambil. Potong gitu ya, Oke. Pak? Kalau misalnya kadang-kadang kan kalau uang itu bisnis kan berputar terus ya. Kalau tidak Betul. disisihkan itu kadang kalau disuruh bayar sekian, wah kok segini ya bayar pajaknya. Karena pajak itu masih yang belum gimana ya bahasanya ya. Karena berdasarkan undang-undang ya, Mbak. Orang bayar pajak itu memang sifatnya itu memaksa. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari fungsinya seperti Mbak bilang tadi di awal, itu kan untuk pembangunan ya. Betul. Betul. Ujungnya untuk kita sendiri iya, gitu ya, Pak? apalagi kita masih negara yang maju. Bukan maju ya, negara berkembang. Sorry. Amin. Gitu ya. Majunya kan nanti 2045 ya, amin ya, Iya. Indonesia emas. Amin. Gitu. Jadi kita masih negara berkembang, jadi saya perlu kasih tahu juga proporsi pajak untuk APBN yang menopang pembangunan itu masih sekitar kurang lebih 79%, Mbak, atau 80 lah. Jadi memang pajak masih menjadi kalau bahasanya dalam keluarga itu tulang punggungnya, Mbak. Jadi dalam proses pembayaran ini saya pengennya sih orang bayar pajak tuh ikhlas, Mbak. Iya, jadi gitu. Rata-rata terpaksa gitu ya, Pak? Iya, kemudian nanti saya juga sedikit kelebihan pembayaran di sini. Jadi pembayaran itu nanti create billing atau pembuatan. Jadi orang bayar pajak itu sebelumnya harus bikin ID billing dulu, Mbak. Jadi satu bayar pajak, ID billingnya ini. Bayar pajak untuk PPN misalnya, ID billing. Untuk PPH, ID billingnya ini. Lah nanti di propis pembayaran yang baru, itu tuh satu ID billing itu bisa memuat seluruh atau bahkan lebih dari satu pembayaran pajak. Jadi nanti di akunnya itu, oh saya harus bayar pajak ini, bayar pajak ini. Jadi nanti bisa di-create dengan satu ID billing. Nah, kemudian yang berikutnya adanya integrasi pembayaran dengan instansi yang lain. Jadi nanti untuk instansi pemerintah itu nanti ini kami nanti ada validasi otomatis dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, itu sih, Mbak, untuk yang pembayaran. Oke. Nah, kalau misalnya terkait probis lagi nih, Pak ya. Terutama untuk pengelolaan SPT gitu, perubahannya dan keunggulannya itu apa aja sih, Pak? Nah, ini masuk ke yang kewajiban berikutnya ya. Iya. Tadi udah daftar, hitung, bayar, nah lapor. Nah, seperti yang kita tahu, lapor itu kan ada e-form, e-filing, banyak banget tuh, Mbak. Nah, kita harus hafal juga, kita pakai formulir SPT yang mana nih? Orang pribadi karyawan 1770S, orang pribadi usaha 1770, badan 1771. Nah, itu nanti di propis pelaporan kita tidak perlu lagi menghafal yang oh ini saya ini tidak perlu. Jadi nanti satu formulir SPT. Nah, jadi di propis pelaporan itu nanti yaitu masuk SPT-nya langsung hanya satu. Kemudian nanti apa sih pajak saya? Nah, itu di situ. Kalau dulu kan harus oh ini ke sini dulu formulir yang ini dan itu. Kemudian nanti juga terintegrasi terkait SPT masa. Nah, nanti kan ada yang badan usaha itu, Mbak. Itu ada yang laporan bulanan juga. Nah, terkait laporan bulanan nanti juga terintegrasi juga. Nanti kalau dulu kan ada SPT 21, PPN. Nah, ini nanti terintegrasi jadi satu juga. Dan berapa sih di situ nanti yang harus dilaporkan? Nah, gitu. Kemudian sebentar ya, Mbak. Karena banyak nih, Mbak. Ada PBB. Nah, nanti pembuatan SPOP atau kalau PBB itu bahasanya SPOP ya, surat pemberitahuan untuk PBB-nya itu nanti dia langsung terkreat langsung berdasarkan lokasi tempat usahanya. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, itu berarti tadi kita sudah cukup banyak nih untuk keunggulan-keunggulan, bahkan baru 3 proses aja ya, Pak ya. Apalagi nanti
Kalau proses-proses dibahas berikutnya tuh nggak pastinya bakalan selesai banyak kayaknya, banget Mbak. ya. Dan pastinya pemirsa pastinya akan kepo gitu ya, akan ini muncul pertanyaan-pertanyaan, lalu apa aja sih keunggulan-keunggulan yang lainnya dan bagaimana untuk sistem ini bekerja seperti itu ya. Pastinya tetap terus saksikan Expose lebih dekat, lebih santai setelah jeda berikut ini. Ya, halo pemirsa, masih dalam tayangan Expose lebih dekat, lebih santai. Kalau tadi kita sudah mengetahui ketiga keunggulan dari Probis gitu ya. Ini masih berbicara soal Probis lagi nih. Kalau misalnya kita selanjutnya tanya Pak Farid coba ya. Gantian Ini lagi. atau ujian ceritanya. Gitu. Tapi kita mungkin biar tahu aja gitu ya Pak, terkait edukasi terutama mengenai sistem yang baru ini gitu ya. Nah, untuk masalah proses bisnis sendiri itu kan ada yang namanya TAM atau TAM gitu ya Pak. Nah, itu apa sih dan apa aja perubahan ataupun keunggulan dari sistem TAM atau TAM sendiri? Ya, untuk proses bisnis yang selanjutnya adalah TAM ya, Iya. Tax Account Management. Ini sebenarnya yang mengadopsi dari aplikasi-aplikasi yang sudah pernah dibuat ya, tapi sifatnya kan belum nasional, belum resmi, Iya. taxpayer account kayak gitu kan. Ini diadopsi mungkin lebih baik lagi nantinya ya, tax account management. Nah, tax account management ini apa? Tax account management merupakan proses bisnis yang mengumpulkan informasi wajib pajak ya mengenai hak dan kewajiban perpajakannya yang terkini, kemudian bisa diakses kapanpun, di mana saja juga bisa diakses. Kemudian nanti profilnya juga bisa dilihat apakah wajib pajak tersebut PKP, nanti di situ PKP-nya sejak tanggal berapa bisa dilihat. Bahkan untuk profil ini dimudahkan untuk melakukan perubahan data langsung. Kalau yang sebelumnya perubahan data itu kan hanya bisa melalui loket ya, loket KPP, ini bisa diakomodir menggunakan aplikasi taxpayer portal ini. Nanti pakainya TAM itu nanti bisa mengunggah file data pendukungnya, mungkin dengan KTP atau kartu keluarga. Nanti itu bisa berubah langsung real time, tidak perlu ke KPP lagi kayak gitu. Itu informasi lebih efisien untuk, gitu ya Pak. betul, profil hak dan kewajiban perpajakan. Kemudian ya menu keunggulan selanjutnya adalah dalam TAM ini nanti itu akan ada pakem-pakem yang sudah terkoneksi ya. Umpama RAS, Revenue Accounting System, itu nanti yang berhubungan dengan jurnal-jurnal akuntansi itu sudah memenuhi standar, langsung bisa mungkin ada pembuatan bukti potong nanti terjurnal secara otomatis. Kemudian nanti mungkin dengan pembelanjaan dengan direktorat perbendaraan kayak gitu nanti ada pakemnya juga kan, di situ ada kode-kode tersendiri, itu juga nanti interkoneksi dengan DJPB seperti itu. Kemudian nanti ada juga dengan kurs tengah BI. Kalau transaksi luar negeri ya, barangkali menggunakan dolar, itu nggak perlu lagi melihat kurs tengah, jadi langsung otomatis pada waktu itu langsung rupiahnya berapa pada saat itu otomatis. Kemudian transaksi lainnya nanti dimudahkan dengan sistem TAM ini kayak gitu, jadi lebih mudah lagi tentunya. Iya, lebih efisien, kemudian juga lebih nggak ribet gitu ya Pak, karena semuanya serba online gitu. Semuanya sudah didukung di aplikasi sudah ini. Ada di satu aplikasi mau gitu. Kurs tengah sudah ada, mau kode-kode yang ada di DJPB juga sudah ada, mau menggunakan pembukuan juga sudah disediakan, jadi nggak perlu khawatir. Dan itu buat kami juga nantinya lebih enak lagi ya, untuk pembuatan jurnal sudah terpantau di aplikasi yang terbaru ini. Oke, itu sama-sama memudahkan gitu ya Pak ya, baik dari masyarakat maupun dari petugas pajak sendiri gitu. Kan yang kalau pelaku usaha sendiri kan yang susah itu pembukuan ya Mbak. Jadi nyatet. Kalau orang jualan itu kan taunya
untung aja kan. Untung, betul. Nah, sebenarnya kalau dari sisi akuntansi sendiri itu ada pembukuan bahasanya. Jadi tahu keuntungannya itu berapa persen, Iya. margin untungnya berapa. Nah itu nanti di TAM itu nanti ada itu tadi pembukuan itu tadi gitu. Oke. Ya, tidak perlu belajar pembukuan secara khusus, nanti Iya. sudah ada panduannya di situ. Jadi nggak usah sekolah untuk manajemen ini gitu ya Pak, akuntansi gitu. Jadi Ya, kalau sekolah sih memang perlu sih Mbak, tapi ada aplikasinya alat di situ, bantunya, alat bantunya. disediakan. Oke, karena kan beberapa orang yang mau berusaha atau mau buka bisnis itu mereka Takut. adalah Apa? terpressure-nya karena saya nggak bisa akuntansi Oh. gitu, saya lulusan sejarah misal gitu kan. Jadi dengan adanya ini tuh akan sangat terbantu sekali gitu ya Pak. Ya, mempermudah menghubungkan dengan pajak sih Mhm. sebenarnya. Jadi orang tuh tidak takut-takut. Oh ini bingung nanti ada bahasa ditetapkan pajak sekian. Dia tapi tidak tahu prosesnya berapa untungnya tuh Iya. tidak tahu. Nah kalau dengan adanya ini, nanti dia tahu dari untungnya sekian, bayar pajaknya sekian, ya sesuai dengan ketentuan gitu. Betul. Oh ya, sama mungkin ya tadi saya lupa nambahin, Hmm. di THM ini nantinya akan ada histori pembayaran juga ya. Histori Oke. pembayaran itu bisa dilihat langsung, kemudian histori utang pajak juga bisa dilihat kalau ada. Kemudian nanti kalau umpama pajak STP kayak gitu, Iya. nomornya berapa nanti bisa dipantau di situ. Kalau umpama nantinya ada keberatan kayak gitu, nanti kan nomor STP-nya berapa, kemungkinan itu nanti bisa diunduh ya surat ketetapannya di situ. Jadi nggak perlu ke KPP lagi minta fisik suratnya seperti apa, itu nggak perlu lagi. Apabila ada keberatan atau mungkin penghapusan sanksi administrasi. Protes biasanya gitu ya Iya, Pak. biasanya protes saya bayarnya Jadi kan tepat waktu kok kayak gitu. kalau bahasanya tuh dikasih surat cinta sama pajak Mbak. Iya. Betul. Jadi kadang orang tuh takut tuh dapat surat dari pajak nih. Nah nanti ya mungkin suratnya tetap ada, tapi mempermudahnya. Kadang kalau orang nyimpen sesuatu kan, apalagi dari pajak, udahlah diselipkan ning ndi ngono ya Mbak. Iya. Jadi nanti ada historinya. Jadi produk hukum ataupun surat-surat dari kami di tax account management itu nanti muncul. Lengkap gitu ya Pak, Mm-mm. berapa yang sudah memang sudah Jadi bayar atau mungkin yang Betul. belum masuk gitu, siapa tahu Betul. gitu ya Pak. Oke, mungkin kalau misalnya terkait Probis yang selanjutnya adalah layanan dan edukasi gitu ya Pak, sesuai dengan fungsi dari PKK sendiri. Nah, itu sebenarnya perubahan dan keunggulannya itu apa saja nih Pak di sistem ini? Ya, untuk layanan dan edukasi berarti nanti bagi kami juga dampaknya ya lebih luar biasa juga Iya. ya. Mempermudah tugas kita ya. Ya, Mas? Betul. Jadi layanannya nanti ada layanan edukasi, layanan interaktif, kemudian layanan administrasi. Kalau yang layanan edukasi ya sudah saya singgung juga ya. Nanti di situ disediakan materi edukasi perpajakan sangat banyak. Umpama saya bekerja konten kreator, pajaknya seperti apa ya? Nanti tinggal dicari. Mau cari seperti ini ketentuannya apa? Iya. Bisa dipelajari sendiri. Itu nanti di layanan edukasi. Barangkali mau minta narasumber dari KPP Pratama, di situ juga disediakan permohonan narasumber kayak gitu di layanan edukasi tersebut. Jadi kalau saya punya asosiasi nih, ada 50 orang UMKM semua kompak pingin tahu pajaknya seperti apa. Nah, permintaan narasumber ke KPP Pratama itu bisa juga. Nanti di situ bisa apply. Nanti Undang kita Mbak. akan ditugaskan petugas penyuluh nanti di tempat itu. Itu layanan edukasi. Kemudian layanan interaktif yaitu nanti bisa interaktif dengan mungkin call center 1500200 ya, nanti bisa telepon, kemudian live chat juga. Kemudian nanti kalau mau dengan petugas langsung juga bisa langsung datang juga. Kemudian yang terakhir ya layanan administratif ya. Semua layanan administratif nanti kemungkinan online semua ya. Sudah dimulai sebenarnya bertahap. Contohnya PBK, pemindah bukuan, itu dulunya kan hanya bisa melalui surat. Sekarang sudah dengan menggunakan ePBK, dan nantinya akan dipermudah lagi di layanan administratif ini dengan aplikasi portal wajib pajak. Kemudian nanti pemberitahuan, semua pemberitahuan bisa melalui lewat
TP portal wajib pajak tersebut. Jadi nanti surat-surat dari petugas pajak juga bisa lewat itu, nggak dapat lagi surat cinta mungkin, langsung di portalnya langsung dapat. Oke, jadi Gitu nggak usah layanan khawatir gitu ya Pak. Atau kalau mau marah-marah gitu bisa langsung juga di bisa, situ juga layanan interaktif itu Layanan interaktif bisa. disediakan juga layanan aduan. Iya. Aduannya bisa melalui email, bisa melalui live telepon juga. Itu disediakan Ya di sangat banyak. 15, kalau kami seringnya itu 500, 200. Oke. Itu layanan kering pajak ya. Itu juga selain bisa konsultasi juga melayani layanan aduan. Ya, misalnya ada petugas pajak yang tidak sesuai ketentuan nih. Ya bisa dilaporkan di situ juga gitu. Oke. Ya, dan itu biasanya follow up-nya cepat ya, langsung. Ada yang aneh-aneh nih, misalnya kan sekarang kalau viral tuh gampang ya. Iya. Jadi kita juga ada layanan untuk ya misalnya aneh-aneh nih, tidak perlu ke medsos, jadi bisa juga ke Langsung gitu ya. ke telepon tersebut langsung biasanya. Siap mendengarkan dan siap memberi masukan gitu ya. Biasanya langsung dari kantor pusat kami, kantor pajak mana nih gitu, Iya, langsung. langsung. Gitu. Oke, ini luar biasa sekali ya terkait untuk sistem yang baru ini, pastinya untuk mempermudah kita semua ya Pak ya, terutama untuk masyarakat sendiri dalam mengakses ataupun sebagai wajib pajak gitu ya. Nah, kalau terakhir nih, apa sih pesan-pesan untuk para wajib pajak untuk Pak Farid dan Pak Dedi? Ya, untuk aplikasi TP Portal ini kan memang hanya bisa diakses apabila sudah pemadanan data ya, NIK menjadi NPWP. Iya. Nah, anjuran dari kami apabila ada yang belum melakukan pemadanan data segera saja. Kalau di Pekalongan sendiri bulan lalu ya udah saya cek itu sudah 90% lebih yang belum memadankan data, hanya 800 wajib pajak. 800 berarti nggak terlalu banyak dari 500.000. Dari 500.000 cuma 800 saja. Berarti 800 orang itu belum bisa menikmati portal wajib pajak yang nanti akan di launching. Jadi saran dari kami segera dilakukan pemadanan NIK menjadi NPWP supaya bisa memanfaatkan keuntungan, kemudahan dan kepastian hukum. Itu mungkin dari usia berapa atau dari ketentuan-ketentuan apa seperti itu Pak? Kalau yang pemadanan data ini berarti yang memang NPWP-nya sudah di-apply dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kenapa data itu miss? Karena sebelum berlakunya eKTP itu ada KTP yang nomornya belum menggunakan NIK, masih nomor berapa digit kayak gitu. Nah, itu belum sempat atau belum melakukan pemadanan NIK. Itu memang harus ke kantor pajak. Karena NIK itu kalau belum 16 digit itu belum bisa berlaku. Ada 3 kategori itu. Valid itu berarti sudah sah, bisa digunakan. Perlu dimutakhirkan berarti NIK sudah tersaji tapi tanggal lahir mungkin berbeda atau nama ada gelarnya. Kemudian yang terakhir berarti yang NIK-nya masih kosong, itu berarti harus diketik manual. Nah, ya biasanya yang itu yang NIK-nya masih belum eKTP. Oke, mungkin ada tambahan dari jadi, Pak Dedi? Mungkin kepada wajib pajak itu pajak apa nih sering terjadi perubahan, aplikasinya baru lagi, Malah kadang nggak jelas nih gitu ya. Itu memang sudah menjadi seperti tadi ya, kenapanya ya. Tapi memang sekarang kan eranya data ya. Betul. Makanya kita menjadikan satu karena memang untuk mempermudah dan menjamin nanti di situ kan ada banyak akses ya untuk akun, tadi ada tes akun manajemen. Jadi untuk menjamin adanya kepastian hukum juga. Jadi karena basis datanya online kan, jadi kita bisa ngecek sendiri tuh benar gak sih gitu, dan mempermudah bahasanya gitu. Jadi ya kenapanya? Karena memang kita ingin mewujudkan suatu sistem administrasi itu tadi yang supaya mudah diakses, nggak membingungkan, hanya satu, dan nantinya dengan layanan dan edukasi ataupun proses perpajakan itu mudah, pajaknya kan menjadi optimal. Betul. Jadi kan perlu diketahui juga 3 tahun terakhir ini kita juga sudah
target pajak kita sudah tercapai. Nah, mungkin ini bisa menjadi 4 trick ya bahasanya Mas. Kalau kemarin hat trick, sekarang mungkin jadi 4 trick jadi ya. Jadi mungkin dengan pajak yang optimal tadi, seperti yang Mbak Aida tadi bilang kan, untuk kita lagi. Iya, gitu. betul. Jadi manfaatnya dengan adanya aplikasi terbaru ini ya memang untuk kita juga gitu Mbak. Oke, luar biasa. Ini pastinya dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Fahri dan Pak Dedi sangat berguna sekali nih untuk kita semua ya, terutama untuk pemirsa di rumah, bahwa sejatinya kita perlu tahu di mana setiap waktunya teknologi itu akan semakin maju, teman-teman ya. Jadi kita juga perlu adanya pembaruan terutama untuk sistem-sistem di mana sistem tersebut juga akan nantinya memudahkan kita dalam berbagai urusan, terutama dalam proses pajak ini. Dan tentunya nggak perlu khawatir karena yang namanya mendaftar di NPWP itu belum tentu nanti akan bayar pajak gitu ya. Jadi pastinya akan ada edukasi-edukasi di situ sesuai dengan layanan-layanan yang tadi telah disebutkan. Dan pastinya kembali lagi untuk pengoptimalan suatu sistem dan untuk pelayanan kita sebagai masyarakat dari pemerintah untuk perkembangan yang selanjutnya. Dan pemirsa di rumah, ini tak terasa sudah selesai waktu bincang-bincang kita hari ini ya Pak Dedi, Pak Fahri, terima kasih banyak atas ilmunya, atas edukasinya, luar biasa ini. Nanti yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi makin tahu gitu ya Pak ya. Itu yang kami harapkan. Jadi nggak kaget gitu ya dengan sistem-sistem yang nantinya akan di launching gitu ya, pastinya dari trial terlebih dahulu seperti itu ya. Dan mungkin ada tagline ya Mbak. Ya. Pajak kita ya untuk kita. Oke, luar biasa, pajak kita untuk kita, betul sekali tuh. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Expose selanjutnya di minggu depan untuk kita mengetahui berbagai informasi-informasi selanjutnya di Expose semakin dekat, lebih baik. Saya Aida Syafila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.